WhatsApp balik lagi bersama kami di Edukasi 1. Kali ini kami bakal membahas tentang Bagaimana caranya untuk lolos interview kerja. Tips ini disponsori oleh orang-orang yang nggak pernah kerja. Cuma dia doang yang Ya, pernah kerja. Ya ini pendapat gua kan masalahnya baru seumur hidup gua baru 1 kali interview kerja, itu juga gua nggak lolos. Sedih amat anjing. Tapi nanti gua jelasin gimana cara gua waktu itu biar nggak lolos. Biar lolos. Oke, timbul di pertanyaan di benak orang. Bagaimana cara untuk lolos saat interview kerja, bro? Pasti banyak ya dari beberapa rekan-rekan kita nih, para pencari ilmu yang tidak lolos dalam seleksi interview kerja. Wow. Berat sekali. Nah, pengen juga tahu buat teman-teman gua yang udah pernah interview, tips dari kalian. Gue sih punya tips, gue pernah interview, tapi tips untuk nggak lolos gue buat ya. Jadi gini, gue dulu beres kuliah nih, dipanggil kerja. Di mana? Di mana? Jadi dulu kan kalau kuliah tuh kan beres kuliah, beres sudah kan suka ngumpulin. Oh kumpulin ini apa namanya tentang biodata diri lu kan, Iya, kita betul. masukin ya. Seminggu kemudian panggil lah gue. Wah interview. Perusahaan apa tuh? Ada lah perusahaan bank lah. Oh, Bang. Oh, Bang. Rambut gua gondrong dari dulu, tahu sendiri gua nggak iya. pernah mendekin rambut, mungkin baru sekarang. Gua datang lah dengan kondisi gua yang apa adanya, rambut gondrong, celana jeans bro, baju dikeluarin. Nah, Begitu datang, set orangnya ngelihat dari atas sampai bawah. Mau ngapain ke sini? Interview. Atas nama siapa? Gua kasih deh data gua. Masuk. Kamu ini kalau mau di-interview itu harusnya rapi segala macem. penampilan penting. Untuk suatu Untuk perusahaan ya kan apa sih first Pandangan pertama. iya pandangan first impression. Jadi untuk penampilan itu sebenarnya buat nginiin first impression aja. Jadi Tapi ini sesuai dengan apa yang waktu itu trainernya omongin ke gua. Nah, Jadi dia bilang, "Bro, lu kalau mau dandanan lu kayak gini, lu kayak musisi." Dibilangnya dulu gua musisi, padahal ya memang gua musik kan. oh jadi lu Maksudnya seorang karena- musisi. Enggak, maksudnya gue kerja di bidang musik pada saat itu. Oh. Gue kan lulus kuliah itu pengen nyoba kerja di yang umum lah. Lu orang. musik ya dulu ya. Lu nggak usah kerja di sini deh, lu keluar aja. Yang gue lakuin saat itu ya udah gue keluar karena gue udah ada kerjaan pada saat itu. Gitu. Nah, itu jadi tips pertama hari ini. Ya, Mungkin lo sebaiknya potong rambut dulu, men ya. Betul. Potong Iya, rambut, potong rambut. pakai baju yang rapi, gitu, wangi. Nih, yang paling penting sih lu baca prosedurnya. Jadi di setiap lamaran itu biasanya ada prosedur berpakaian rapi, berpenampilan rapi, menarik. rambut pendek dan lain-lain. Waktu itu ada cuma gua nggak baca. Makanya lu harus dibaca. lu Nah, banyak gitu. itu men. oke. Nah, sekarang yang dari yang belum pernah interview sampai ntar Ke interview. ya. Interview. Jadi sekarang lu, Bre. Ya. Gimana? Kan lu pernah kerja nih. Pernah. Gimana caranya bisa lulus interview hasil nyogok gimana, Bre? Jadi gua jujur aja ya bro, dulu gua kerja di salah satu kementerian kali ya. Bisa. Ya. Terus? Oh iya bener. Ya. Ya. Nanti dipotong aja itu. Iya. Di salah satu itulah Ya, Kementit. teman itu udah jelas itu mah udah rahasia umum Ya, bebas aja. tai kucing Ya, dulu gitu saya sempat apa namanya? masuk di Jadi Anda bagaimana? Topiknya interview bro. Oh, iya, Gua iya. menempatkan diri sebagai sebagai pelamar. Oh, Gimana tata cara bahasanya yang bagus seperti apa bro? Iya. Itu berarti cara kedua, bro, nanti ya. Ah. Oke, silakan. Enggak dulu sih bro, kalau jujur aja ya, dulu pas gua masuk kerja ke situ nggak ada interview yang benar-benar apa ya namanya formal, cuma sekedar ditanya kamu sekolahnya di sini, sekolahnya di mana, keahlian kamu apa, cuma gitu-gitu doang. Karena gua kan hasil nyogok, jadi segala sesuatunya udah dirancang sama di sana. Yang bawa siapa gitu kali ya? Iya, yang bawa siapa, kamu siapanya dia. Nggak bagus lah buat diikutin bro. Berarti tips ketiga nyogok. Ya kan? Iya. Tips ketiga nyogok bener Jadi kan? lu kalau kerja di satu perusahaan itu, lu nggak akan ditanya apa-apa. tapi gini men Cuma tetap formalitas aja ya. lu hasil nyogok
uang gaji yang lu terima gimana, men? Kalau dari segi Setelahnya berarti ya. Gua Hukumnya. dulu jadi apa namanya nggak jelas gitu kan status gua di sana gimana. Jadi ya gua memutuskan ya udahlah gua mau. Oh, berarti sebetulnya salah nyogoknya berarti ya. Oh. Nyogoknya kurang Kurang masuk banyak kali ya. banyak. 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 Jadi penempatannya jadi nggak jelas. Iya. Di salah satu perusahaan itu ya bro ya? Ya. Lembaga bukan Sekarang perusahaan. jadi intinya Udah mah lembaga, ditinggalin lembaga. begitu saja atau Iya. gimana? Ya gitulah. Oh. Karena Set. emang gua passionnya bukan di dunia kerja kali ya. Terus gua coba lakonin kan namanya hidup mah segala sesuatu juga harus dicoba ya bro. Ya gitulah. Ya mungkin lebih nyaman kayak gini lah. Udah gitu aja. Ya, gitulah cukup kayak. Belum punya pengalaman apa nah? Sekarang gua ya, kalau gua sekarang ngasih tips untuk lolos interview kerja buat CV lu semenarik mungkin. Tapi jangan bohong gitu ya. Kalau gua kan di bidang desain grafis gitu. Desainnya dari segi desain. Nah, dari segi desain. Kalau orang desain biasanya agak nyeleneh lah men, ya. Jadi orang tuh si HRD lihat ini apaan nih? Jadi eye catching Eye ya catching. dilihatnya ya. Ya, gambar mungkin di situ gambar lu- Pikachu belakangnya. Mungkin Ya. background dari tulisan lu tuh dikasih foto Miyabi. Bisa. Bisa lah bro. Itu Iya, HRD kan biasanya kalau nggak menarik kadang suka dilempar aja. Iya. Ada Miyabi mungkin langsung. Oh, Oh. Mau nggak mau dibaca, bener men. Itu Betul, ide apa? bagus men. Ya, tapi bener men, ada gua Enggak, gue baru kepikiran ntar gue kalau pindah kerja gue bakal ubah CV gue pakai Miyabi. Kan menarik Ya, menarik. Bener nggak gue bilang? Background misalnya background foto pap tete. bener sih. Tapi bener men, gue pernah baca juga yang biasa orang-orang desain bikin CV gitu. Jadi si CV-nya gua engine Google Search gitu men. Misalkan yang dicari namanya siapa, di situ ada semacam tampilan Google gitu men. cakep. Kayak gitu. Terus ada lagi yang kayak buku nikah bikin Wih, CV men. Tapi gue punya ide ya. Jadi lu di kertas, Nih, gua demen nih. Gimana? oh ini serius bro, ini serius. Ya, nih. serius. Lu kan zaman sekarang kan ada yang handphone kalau misalnya nih pakai kamera aplikasi kamera. Ini gambar diem nih, digituin set di handphone kan bergerak video, jadi video kan. Nah lu CV-nya lu buat gambar apa nih? Kok nggak ada tulisan apa-apa? Coba Pak keluarin handphone, pencet, set keluar biografi bisa. lo. Bisa. Iya kan? Bisa tuh, itu bisa. kan jadi menarik. Kadang Bisa sekarang jadi lebih ide. nah bisa juga jadi CV digital gitu, bisa dibuat animasi. Lu tuh pernah ngerjain apa aja. Nah, kalau dalam CV itu semenarik mungkin, terus lu pernah kerja di mana aja. Kalau pernah kerja di perusahaan yang bonafide sebelumnya, itu bisa jadi nilai plus man. Terus lu pernah ngerjain project apa aja. Terus lu pernah usaha apa aja, lu ceritain aja semua, tapi jangan bohong ya. Dengan catatan jangan bohong. Terus sama lampirin portofolio lu. Kalau misalnya di bidang seni ya, harus nampilin portofolio gitu. Minta gaji besar itu juga bisa salah satu penilaian kalau menurut gua. Penilaian buat HRD gitu. Jadi dia merasa mungkin secara psikologis, wah dia punya sesuatu gitu, maksudnya skill ya. punya skill, dia percaya diri dengan meminta gaji sebesar itu gitu. Jadi ada Dia percaya dengan kemampuan dia. Enggak ada ininya juga men, maksudnya ada triknya juga sih kalau untuk minta gaji ya men ya. Lihat dari posisi yang lu lamar juga men. Ya. Posisi yang lu lamar. Iya, masa lu ngelamar sama yang skill yang lu punya. Kalau misalkan lu posisi yang lu lamar, misalkan ya sorry maksudnya cuman ya gawe kasar gitu, lu minta gaji yang tinggi kan nggak make sense ya, Ya. men itu. Yang nego itu biasanya orang-orang yang punya keterampilan atau keahlian di Spesialis, bidang bro. sesuatu, Oh my ya God. nggak? Ya, betul. Biasanya gitu. Ya, biasanya nggak ada. Tahu gua Jadi gitu yang ya, emang dia ada. nggak ada range Betul. range apa ya gajinya susah kayak desainer, Ya, mungkin kayak ada. apa gitu. Gak ada, oh ya ini Kan juga ya? gini men, jadi itu juga kalau misalkan antara range-nya biasanya dikasih range misalkan 1 juta sampai misalkan yang 6 apa 9 ya lu taruh paling tinggi aja 9 gitu, jangan lu naruh yang paling rendah gitu. Itu tips tuh bro. Tips Berarti ya. Jadi taruh paling Ya gini sih tips dari gua.
misalnya lu merasa pantas dibayar segini, lu naikin sedikit. Kalau gue ya, lu naikin, nanti kan ada pasti nego ya. Nanti negosiasi itu kan bisa di bawah keinginan kita, bisa aja sama gitu. Nah itu kalaupun di bawah itu nggak terlalu jauh jadinya kalau kita naikin. Betul. Oke. Di strategi ya itu. Ya Pintar. itu sih kalau menurut gue. Nah sekarang menurut siapa lagi? Menurut angan-angan lu aja, Ton, lu kan belum pernah angan-angan. Lu Angan-angan interview, lu aja, ya. bro. Kalau lu ngelamar kerja, lu mau ngapain? Lu mas Kalau menurut gue sih versi gue seperti ini ya men ya. Sayangnya mereka tidak pernah panggil gue gitu ya. Datang, masuk nih, pasti HRD nanya, silakan duduk. Oke. Pasti gitu deh, ya udah ya. Nah kesan yang pertama kali lu harus timbulkan kalau menurut gue saat lu diwawancara itu adalah pede. Pede. Pede, itu Ya. penting tuh bro. Nah, orang nggak mungkin nerima lu kalau lu gugup bro. Hmm. Masa ia mempercayakan kemajuan suatu perusahaan kepada orang yang gugup? oh, Interview aja udah gugup. Interview aja Iya. udah gugup. Apalagi malam pertama. Nah, jadi pede banget gitu. Jadi saat lu mempersiapkan diri, yang pertama lu harus pede. Masuk akal sih itu. Masuk akal kan? Ya. Jadi, Berarti kalau kata gua pede itu mencakup, jadi kita misalkan ngelamar ke perusahaan mana dulu nih, kita pelajari dulu nih ya, harusnya gitu. Jadi itu bagian dari pede juga pede kali juga. ya. Jadi lu lebih mengetahui seluk-beluk perusahaan Nah, itu. Ya, jadi kita paham. Dia Ya, paham ya. saat ditanya sama interviewer lo. Sih. Gila nggak? Nah, lo bisa menjelaskan dengan sangat pede. Jadi lo lebih tekan dulu mental HRD lo. Jadi di anggapan dia ini orang gila. Nah, Gila gitu. Gila orang berpengetahuan luar biasa, punya PD tinggi. Nah, menurut gua sih itu tips Tips. yang Itu tips. paling bagus. yang dicari. Mental seorang pelamar tuh harus seperti ini, bro. Jadi perusahaan itu bakal maju kalau lo udah pede sama diri lo sendiri. Nah, Gila nggak gua hari ini? Ada lagi ada tambahan? Gua rasa itu aja sih. itu mencakup semuanya, bro. Setelah lo tekan terus HRD-nya, gua rasa HRD Akan ciut. langsung ciut dan dia pasti pertanyaan terakhir yang bakal timbul dari dia menurut gua sih, minta gaji berapa ya? kamu minta gaji berapa? Nah, Disitulah gua bakal bilang terserah bapak. aduh, terbalik ya. Gue mau jawab apa, bro? Terserah bapak anjing minta. Lu udah keren banget ya, Terserah bapak, yang penting saya diterima. Itu jawabannya. Nah, tapi Ya. nah sekarang kenyataan ini. Jadi kita ada teman kita yang udah berpuluh-puluh kali ya ngelamar ya. Dan itu lolos terus. Pertama sih ada dua sih men yang buat para interviewer kerja ya. Pertama yang untuk fresh graduate atau yang belum punya pengalaman sama yang udah punya pengalaman. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau yang belum punya pengalaman, oke men, kayak lu misalkan CV diperbagus. PD harus. Terus Prosedur menyesuaikan. oh ya mengikuti prosedur ya. Jangan. jangan nyogok. Kedua itu jangan nyari uang tapi cari pengalaman. Iya, jadi uang tuh ngikutin kalau pengalaman lu udah bagus. Pengalaman dulu. Enggak, Tapi maksudnya- nanti gua ngikutin. Iya gitu Iya, kan. jadi kan maksudnya tahu diri aja men. Iya. Lu nggak punya skill, nggak punya pengalaman, pengen gaji gede. Oke. Ya. Dipanggil. Nah, udah Datang nih, dipanggil. gimana nih? Yang pertama itu baca tentang sejarah perusahaan itu. Gak pernah Yang gua tadi seumur gua bilang, umur. bro, kita mencakup semuanya, bro. Iya, itu. Jadi iya. baca dulu perusahaan lu tuh ngejual apa sih? Iya. Di Apa bidang yang apa sih? iya di bidang apa sih lu harus tahu itu gitu. Harus tahu perusahaan itu apa. Terus yang kedua, lu dipanggil buat apa gitu. Misalkan lu di bidang akunting atau kayak gua di frontliner lah, di front office gitu ya. Ya lu kuasai gitu front office itu apa. Jadi kalau ditanya tentang front office, lu nggak balelo jawabnya. Kayak gitu. ya. Terus- Persiapan. Iya, persiapan. Walaupun kuliah lu beda jurusan ya. Iya. Artinya lu kuliah sastra Inggris, lu masuk ke hotel lu harus menguasai
itu tadi ya. Ya, Bagian betul. mau di interview Pronovis ya. Ya. Pronovis ya. Ya kan pasti nanti si interviewernya itu, jadi gua sekarang itu bukannya sombong ya men ya, gua sekarang sih udah sebagai penginterview. Oh, Jadi ada gua interview. enggak kan orang yang Kan karir dulu, terus KRD, nanti baru ke gua ini masing-masing, iya, bidang ke, masing-masing. ke manajer masing-masing. Iya, ke divisinya masing-masing Ya, kali sih. ya. Jadi pasti yang si kepala divisinya itu pasti bakal nanya ya tentang kerjaan yang diberikan nanti. Oke, terus ya itu PD, terus attitude sih. Ya yang paling itu sih meyakinkan si interviewer. Itu harus. Jadi lu menguasai bidang lu, terus lu jawab pertanyaan si interviewnya dengan benar, ya dengan menguasai bidang yang lu lamar, ya insya Allah pasti percaya. Sama mungkin kalau ada pengalaman lebih bagus, kalau ada pengalaman tuh lebih bagus. Makanya kalau buat yang para pemula ya cari-cari pengalaman lah. Ya. Lu misalkan training dulu lah, istilahnya kan suka ada training ya kayak gitu, ikut training nanti bakal enak kesananya. Terus kalau yang udah Pengalaman. ya yang berpengalaman itu Expert ya lah. yang expert ya itu ya karena udah pengalaman banyak di CV pun kalau gua nggak usah banyak kontennya men, cuman pakai bahasa Inggris. Umur saya segini, saya lama di bidang saya selama 10 tahun. Iya benar. Benar gitu. Iya, saya lama di bidang saya selama 1 tahun. 10 tahun ya, cuman dikit aja sih kalau gua pakai bahasa Inggris dikit, CV-nya banyak, udah itu aja. Ya insya Allah kalau semakin banyak pengalamannya semakin gampang keterima. Chance untuk masuknya Iya, lebih gede kali ya. betul. Bro. Chance-nya Tapi kalau lebih gede. banyak pengalaman tuh maksudnya banyak pengalaman ini ya, men. Tapi durasinya lama gitu di satu Iya. perusahaan. Jangan sampai banyak Celat- pengalaman tuh celatan. ya sebulan 2 bulan di Ya sini. itu malah kalau jadi jelek ya. Kalau gua sih ya gua juga pernah ada kerja yang cuma 3 bulan ya, sama gua nggak dimasukin ke CV, Ya, men. nah itu nanti jangan. jadi poin Tips. jelek. Jadi poin jelek Ini ya. tips nih, Bro. Itu jangan ya. Itu jangan. Jangan, itu jadi tipsnya lu kayak kutu loncat jadinya, lu gak nyaman. Jadi gimana ya? Lu gampang bosen di kerjaan lu atau mungkin lu bermasalah kalau jadi kutu loncat kayak gitu. Tapi Oke. Lo boleh coba beberapa temen gue yang emang udah expert di bidang kerja, maksudnya dari pengalaman mereka segala Tapi gini men, gua beberapa kali kerja gitu ya, ngelamar tuh baru 2 kali. Dan yang terakhir semua yang lu bilang tuh gua lakuin men. Itu ya hampir semua lah yang lu bilang gua lakuin. Dan itu memang sangat berhasil sih kalau menurut gua. Oke. Berarti memang kita hari ini bermanfaat men. Insya Allah bermanfaat. ini bukan 1 on lagi, 99 on, men. Hampir 1 kilo. Insya Allah konten kita hari ini sangat bermanfaat untuk kalian, untuk yang para mau mencari kerja. Beberapa tips dari kami yang mungkin ya lo ambil baik-baiknya aja lah. Kalau yang buruknya lo jadikan ya Hiburan. Yang buruknya Nah, itu. yang buruknya juga jadiin pelajaran aja. Pelajaran Jadi pengalaman pelajaran juga. Jadi kalau mau kerja Sesuatu tuh yang harus dihindari. jangan nyogok. Nah, jadi, ya, Nanti nggak akan bermanfaat. betul. Jadi lo ambil baik-baiknya, lo ambil lo coba terapin ke saat lo mau melamar kerja. Ya mudah-mudahan insya Allah kita berlima doakan lo berhasil ya. Amin, amin, ya Jadi Allah. cukup sekian dulu dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.